Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali kegiatan pada pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu absen terlebih dulu ya. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Selamat semua ya. Baik, minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang sedikit ya tentang tes cerita sejarah. Kita ulas lagi untuk hari ini. Ada yang tahu teks cerita sejarah itu apa? Tahu Bu. Teks sejarah, teks yang menjelaskan fakta kejadian di masa lalu. Menjelaskan Fakta kejadian di masa lalu. di masa lalu. Lalu Asal usul sesuatu. terus Tersusun berdasarkan kronologi. tersusun berdasarkan kronologi. Baik, Ibu kembali jelaskan lagi ya. Teks cerita sejarah itu menjelaskan fakta dan di mana teks sejarah yang mengandung fakta itu contohnya seperti teks Borobudur, cerita tentang Borobudur, teks cerita tentang ilmiah ataupun yang lainnya, dan ada juga menjelaskan tentang asal usul sesuatu. Ini juga masuk dalam kategori, nanti kita jelaskan lagi ada jenis-jenisnya, dan ini asal usul tentang asal usul sesuatu. Ini juga bisa mengenai tentang asal usul sejarah. Misalkan nih kita di Pekalongan, asal usul kota Pekalongan, asal usul Kabupaten Batang, atau asal usul cerita rakyat atau yang lainnya, dan tersusun berdasarkan kronologi. Jadi dari awal sampai akhir itu ada step by step, ada kronologinya, ada awal, ada tengah-tengah atau biasanya konflik dan lain-lain, dan terakhir itu tentang penutup. Sudah paham ya? Yang kedua ada jenis-jenis. Ada yang tahu? Teks sejarah non fiksi. Fiksi dan Fiksi. fiksi dan non fiksi. Ada yang bisa menjelaskan? Saya Bu. Ya. Teks sejarah fiksi itu tidak selalu berpatokan pada fakta sejarah. Pengarang menggunakan peristiwa sejarah sebagai latar belakang suasana saja. Oke. Yang non fiksi? Yang non fiksi itu teks yang merekonstruksi peristiwa sesuai dengan urutan sebenarnya. Sesuai. Jadi kalau kita lebih simpulkan lagi, kita bisa disimpulkan lagi kalau fiksi itu bisa ada campur tangannya dari penulis. Kalau non fiksi itu pure, biasanya ini harus melakukan wawancara atau kita menggali lebih dalam tentang sejarah apa yang akan kita tulis. Paham ya? Ini ada yang tahu contohnya? Contohnya fiksi. Novel, bumi apa? Bumi manusia. Bisa bumi manusia. Kalau non fiksi itu bisa dicontohkan seperti yang tadi, asal usul Candi Borobudur itu berdasarkan sesuai dengan apa yang terjadi begitu. Oke, yang ketiga tentang struktur. Ada yang tahu struktur?
orientasi. Oke. Yang kedua, Kronologi. yang ketiga, Reorientasi. ada yang tahu orientasi? Pembuka atau pengantar dari teks sejarah. Pembuka. Oke. Lah ini pembuka dalam teks sejarah ini biasanya seperti latar belakang cerita yang akan kita buat atau yang akan kita baca nantinya. Pengenalan dari cerita yang akan kita baca, misalkan nih Candi Borobudur itu di sini pada tahun ini dibuat begitu. Yang kedua, ada yang tahu kronologinya? Rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa. Nah, ini rangkaian peristiwa ini yang tadi Ibu jelaskan. Ini urutan-urutan dari cerita teks sejarah. Biasanya dari permulaan, terus ada konflik. Oke, itu kronologi. Yang kedua, kronologi itu rangkaian peristiwa. Ibu tadi sudah jelaskan. Itu rangkaian peristiwa itu ada urutan-urutan dari yang pertama, terus yang kedua, yang ketiga, itu apa saja dalam cerita yang kita baca atau yang akan kita buat nantinya. Lalu yang ketiga, reorientasi, ada yang tahu? Penutup biasanya ini ada dalam teks cerita sejarah itu penutup dilengkapi dengan kesimpulan dari penulis atau bisa dari karangan penulis itu sendiri. Ini sudah ya, dari teks sejarah, terus pengertian teks sejarah, jenis-jenis teks sejarah, dan struktur teks sejarah. Ada pertanyaan? Belum ya? Ini Ibu bawa media pembelajaran yang akan kalian mainkan. Ini sekaligus tugas yang akan kalian buat saat ini ya. Ibu buat kelompok ya. Ini kelompok Ibu buat 3 kelompok. Ini pertama kelompok Semar, kelompok Petro, dan kelompok Karet. Masing-masing kelompok bisa ini 1, 2, 3 ya. Masing-masing kelompok bisa maju depan untuk mengambil teks cerita sejarah. Oke, bisa ke depan. Iya, ambil. Di situ sudah ada teks ya. Teks masing-masing teks sudah di tangan kalian. Itu kalian bisa tentukan struktur teks cerita sejarah. Itu ada orientasi, kronologi, dan reorientasi. Dan di situ ada juga jenis-jenis teks sejarah. Ada yang teks sejarah fiksi dan ada teks sejarah yang non fiksi. Ya, bisa dilihat ya. Kalian bisa menentukan itu termasuk teks cerita yang fiksi atau yang non fiksi. Lalu kalian tentukan juga strukturnya, orientasi, kronologi, dan reorientasi. Ada yang belum paham atau sudah paham? Ibu beri waktu 15 menit bisa? Cuma menentukan, gak buat kok. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Paham ya? Ya. Oke, bisa sudah selesai kan? Ya.
Nazi. Pelarian-pelarian politik dari Netherlands, Nederland, dan Bas itu semakin giat di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Oke, baik. Bisa dikomentarin. Ya. Oke, seperti itu ya. Nanti kalau misalkan ini yang kelompok 2 dan kelompok 3, kelompok apa? Semar, Petrus, dan Gareng itu pertemuan selanjutnya ya, karena ini waktunya sudah mau istirahat. Kalian juga masih capek ya pengen istirahat. Iya. Ya. Baik. Pada pertemuan kali ini kalian belajar tentang apa? Teks sejarah. Coba kamu. Teks sejarah, teks yang menjelaskan fakta kejadian di masa lalu, asal usul sesuatu dan tersusun berdasarkan kronologi. Oke, coba kamu. Teks sejarah adalah teks yang berisi fakta di masa lalu. Oke. Itu tentang teks cerita sejarah. Ini yang tadi bisa menjawab, Ibu kasih tambahan nilai ya. Tangannya. Oke, pertemuan selanjutnya nanti kelompok selanjutnya maju ya. Iya, Bu. Baik, itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum